Hai semuanya, selamat datang di Bunda Osman Channel. Di kesempatan kali ini aku pengen sharing tentang tips ASI lancar untuk para new mom atau ibu-ibu baru. Nah, apa aja tipsnya? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, jadi teman-teman, kita semua tahu ya apa pentingnya ASI. Yang paling jelas itu untuk kekebalan tubuh atau antibody. Dan itu memang makanan yang langsung diberikan Allah gitu untuk bayi melalui perantara si ibu. Bahkan hampir semua dokter menyarankan lebih baik kalau misalnya si ibu itu belum bisa memberikan ASI, lebih baik dicarikan donor ASI gitu. Untuk alternatif pertama sebelum susu formula gitu. Jadi memang yang utama dan paling utama itu kita semua tahu yaitu ASI. Nah teman-teman, sayangnya itu ASIku itu nggak langsung keluar. Padahal batas bayi tidak mengkonsumsi apapun itu kan 3 hari ya. ASIku itu baru keluar di hari kedua, menjelang hari ketiga itulah, dan itu ya sempat panik itu pastilah ya udah hari kedua. Sementara aku kalau tanya temen itu ada yang langsung keluar atau bahkan hanya selang beberapa jam, walaupun ada juga saudara aku yang baru keluar tuh di hari kelima dan akhirnya harus dibantu disusui oleh saudaraku yang lain kayak gitu, harus bantu di pumping. Yaitu masing-masing orang beda-beda sih, cuman kalau aku kemarin tuh baru keluar di hari kedua dan itu sempet khawatir juga gitu kalau ternyata udah hari ketiga dan belum keluar, tapi ternyata alhamdulillah di hari kedua itu udah keluar gitu. Nah, saran yang pertama apa? Satu, yaitu tuh tenang dan bersyukur. Jadi waktu itu kan aku sempat panik, ya Allah kok belum keluar ya itu kan. Teman-teman aku, keluarga itu tuh pada nyaranin tenang, kayak tenang aja. Yang pertama itu bersyukur dulu udah dikasih anak, apalagi untuk aku dan suami yang udah menantikan lama gitu kan. Bersyukur dulu aja, ya Allah terima kasih ya Allah udah dikasih anak, udah lahir dengan sehat, dengan selamat, dengan mudah. Itu dulu, bersyukur dulu. Jadi dengan bersyukur itu kita bisa tenang gitu. Nah itu kunci utama sih menurut aku, dan saran dari orang-orang terdekat aku kalau ASI belum keluar. Bersyukur dengan semua pemberian Allah dulu, yaitu yang terdekat adalah anak. Nah setelah terkondisikan pikirannya, tenang, bersyukur, sambil tetap disusui ya teman-teman. Jadi tetap distimulus ke bayi, jadi kan nanti ASInya biar cepat keluar gitu. Nah setelah tenang, setelah bersyukur, itu yang kedua itu menikmati rasa sakit setelah persalinan. Jadi di videoku yang sebelumnya aku udah cerita bahwa bayiku itu lahir besar dan aku ada jahitan banyak. Itu tuh sampai hari kelima itu tuh masih sakit, dan waktu itu kan aku sempat kontrol cek jahitan lagi di hari kelima itu sekalian imunisasi. Itu tuh dibuka lagi, kayak dicek lagi tapi kayak dibuka lagi gitu. Jadi itu bikin aku malah sakit lagi gitu. Nah waktu itu aku tuh sempat nangis, ya Allah ini kok sakit banget jahitannya gitu kan. Nah terus dikuatin lah sama suami, sama sahabat aku juga, dinikmatin aja. Nikmati rasa sakit itu sebagaimana kita menikmati rasa bahagia gitu. Terus aku mikir lagi, iya ya Allah, kita aja kalau seneng aja rasanya dinikmatin banget, kalau lagi bahagia aja dinikmatin banget, masa kalau pas sakit gerutu kayaknya nggak banget ya. Akhirnya ya udah aku mulai ya udahlah nggak apa-apa lah, alhamdulillah dikasih sakit ya karena aku habis melahirkan, aku habis dikasih anak gitu. Intinya rasa sakit yang dialami setelah persalinan itu apapun itu mencoba untuk dinikmati dan harus berhasil dinikmati. Nah yang ketiga itu adalah support keluarga besar dan suami. Jadi selain tenang, bersyukur, menikmati rasa sakit, faktor yang gak kalah pentingnya itu support dari orang-orang sekitar teman-teman. Jadi memang aku itu sama sekali gak pernah mendengarkan satupun kata-kata julid dari orang-orang di sekitar aku gitu, utamanya keluarga dan suami gitu. Misalnya ASInya masih dikit-dikit, dibantu sufor aja misalnya, atau ini sih ASInya kok masih dikit aja, ibu dulu ini langsung keluar langsung deres kayak gitu. Itu sama sekali nggak pernah gitu, sama sekali nggak pernah, alhamdulillah. Jadi memang bener-bener kayak hatiku itu terjaga, telingaku terjaga, bahkan seluruh fisikku itu terjaga, karena emang bener-bener nggak pernah denger kalimat-kalimat yang nggak mengenakan.
plus aku kayak istirahat total gitu, jadi semuanya bener-bener tenang gitu. Itu yang aku rasain sih, emang itu menentukan banget gitu. Apalagi suamiku tuh keren banget, jadi bener-bener yang sampai sekarang aja yang mandiin anakku tuh suami gitu, yang masih banyak bantu lah, intinya banyak support. Itu faktor paling utama itu suami sih menurutku, yang kedua keluarga besar gitu. Nah, tips yang keempat yaitu makanan bergizi. Jadi tuh aku tuh hampir tiap hari selalu dimasakin sama ibu mertuaku itu daun kelor, daun katuk, atau daun bayam. Udah, yang paling utama tuh daun katuk sih, itu kayak bener-bener everyday, pagi, siang, sore pasti aku makan itu gitu. Dan itu tuh kayak diusahain fresh gitu, jadi pagi dimasakin untuk makan, nanti siang dimasakin lagi gitu, sore iya kayak gitu. Jadi tuh bener-bener kalau nggak dua itu sih daun katuk dan daun kelor gitu. Kalau nggak ada, kadang tuh kan emang nggak ada di pasar, itu baru daun bayam gitu, belum buah-buah yang lain gitu. Intinya sayuran bening yang dari hijau, sayuran hijau pokoknya, plus buah-buahan yang lain sebagai pembantunya gitu, pendampingnya gitu. Daun katuk sih menurutku yang bener-bener harus banget dimakan untuk ibu menyusui biar ASINya itu lancar. Selain sayur-sayuran hijau itu tadi, buah, aku juga minum susu kurma. Tapi tuh nggak tiap hari sih, yang bener-bener tiap hari itu cuman sayur-sayuran sama buah-buahan itu. Nah, tips yang terakhir yaitu suplemen tambahan. Jadi menurutku teman-teman, suplemen tambahan seperti ASI booster, seperti apa ya, susu almond, terus obat tablet untuk penambah ASI dan semuanya, itu tuh di faktor terakhir menurutku. Karena aku malah minum ini tuh kadang-kadang aja gitu, nggak rutin lah, nggak kayak sayur gitu. Jadi yang pertama itu suplemen tambahan yang aku minum itu dari tempat bersalin aku, itu dibawain, namanya itu Asimor kayak gini. Ini satu pack gitu, isinya itu 5 kalau nggak salah, 5 satu kaplet gini, ada 6. Sampai sekarang aja belum habis-habis, karena aku kadang minum, kadang enggak gitu kan. Terus juga aku minum susu Lovamil, itu tuh bisa diminum dari bumil sampai menyusui. Itu juga aku kadang minum, kadang enggak gitu. Terus aku pernah minum juga susu almond, itu cuma 1 botol aja pas imunisasi anakku. Dan di sana itu di tempat anakku imunisasi itu ada susu almond, aku beli. Jadi menurut aku suplemen ASI booster itu faktor paling terakhir teman-teman, karena aku bener-bener nggak minumnya tuh nggak rutin, nggak tiap hari gitu. Faktor-faktor yang paling menentukan itu ya seperti bersyukur, tenang, support dari suami, keluarga, itu yang menurut aku tuh faktor-faktor utama gitu, faktor utama yang benar-benar harus dijaga gitu. Harus kita usahakan gimana caranya biar tenang, gimana caranya biar bersyukur. Nah, baru setelah itu kalau kita udah tenang, kita udah ya enjoy lah, itu tuh baru kita usahakan dengan makanan-makanan sayur, daun katuk, terus daun kelor misalnya. Plus yang terakhir itu ASI booster yang kayak ya susu almond, terus minuman kaplet penambah ASI, seperti itu teman-teman. Jadi aku cuma bisa ngasih saran itu, 5 tips itu. Dari yang urutan pertama itu tadi, dari tenang dan bersyukur, kemudian menikmati rasa sakit, kemudian support dari suami dan keluarga. Intinya 3 teratas itu tentang mindset gitu. Baru yang setelahnya, yang 2 terbawah itu tentang makanan bergizi dan ASI booster. Nah, itu dulu video dari aku tentang tips ASI lancar untuk new mom. Boleh banget untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih untuk nambahin di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Cuman sejauh ini sampai anakku berumur 1 bulan lebih, alhamdulillah ASIku lancar. Dan aku cuma mau berbagi tips yang aku lakukan dan aku rasakan dari anakku lahir sampai sekarang gitu. Ya, semoga semua bunda-bunda yang lagi mengasihi buah hatinya, semoga dilancarkan semuanya, ASI eksklusifnya sampai umur 2 tahunnya. Semoga semuanya dimudahkan Allah, bayi kita ASInya lancar, kita juga happy, keluarga happy, dan semuanya baik-baik aja. Itu dulu sharing dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. See you. Terima kasih sudah menonton.